Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'du. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam, dan juga di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnah. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa memperbaiki ibadah kita, Allah memperbaiki kualitas hati kita, dan Allah Azza wa Jalla memperbaiki langkah-langkah kita di kemudian hari. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Azza wa Jalla memuji beliau dengan gelaran yang paling tinggi dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad berada di atas perangai atau akhlak yang terpuji. Ikhwa fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Tanpa kita rasakan, kita sudah memasuki pertemuan ke-25. Betul ya tadi ya. Yang membahas tentang kitab Nasihatil Nisa, dan kita sampai di bab Al-Hijabu wa Ghaddul Basar. Hijab dan menundukkan pandangan. Dan tidaklah kita bisa sampai ke pertemuan 25 atau pertemuan kesekian ini kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, niscaya kita akan hancur binasa. Jadi kalau ngerasa kita istiqomah di atas satu jalan kebaikan, kita ngerasa bisa istiqomah menegakkan ibadah kepada Allah, maka jangan sombong dengan kemampuan diri sendiri. Terus kita mengatakan, oh ini karena saya kuat, setiap hari Sabtu saya bisa duduk betah di depan Zoom tanpa kehadiran guru di hadapan langsung, tapi saya bisa betah, alhamdulillah, karena saya kuat. Atau karena saya masih muda, atau karena saya giat belajar dan lain sebagainya. Maka jangan sombong dengan apa yang kita punya, bahkan dari amalan ibadah yang Allah Azza wa Jalla berikan taufiknya kepada kita. Oleh karena ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, ketika mendapatkan nikmat yang demikian, maka hendaknya kita mengucapkan hamdalah atau syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harapkan Allah Azza wa Jalla semakin menambah syukur kita, semakin menambah kualitas ibadah kita, dan semakin menambah kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di pembahasan tentang al-hijab wa ghaddul basar, hijab dan menundukkan pandangan. Penulis rahimahullah taala mengatakan wa ba'dun nisa'i yartadinal hijab asy-syar'iyya lakinnahunna aslahahunna Allah yatasahalna. Berapa orang wanita atau beberapa orang wanita oknum ada yang menutup wajah mereka. Jadi wajahnya memang tutup dengan cadar. Akan tapi yartadinal hijab syar'i, mereka juga pakai hijab syar'i. Jadi pakaiannya alhamdulillah semuanya tertutup, enggak ada aurat yang nampak sedikit. Lakinnahunna, akan tapi mereka sangat disayangkan, semoga Allah memperbaiki keadaan mereka, yatasahalna, mereka bermudah-mudahan dengan hal tersebut. Bagaimana bentuk bermudah-mudahan padahal memakai hijab syar'i, memakai cadar dan lain sebagainya? Kata beliau, fayakshifna wujuhahunna idza lam yajidna rijalan fit thariq. Bagi orang yang berpendapat cadar wajib, maka konsekuensinya adalah jangan sampai nyingkap wajah di depan walaupun tidak ada laki-laki. Jadi mentang-mentang di jalan terus gangnya sepi, mentang-mentang nggak ada bukan mahramnya, akhirnya disingkap hijabnya. Padahal dia berpendapat hijab adalah cadar adalah wajib. Maka kata penulis fayakshifna wujuhahunna idza lam yajidna rijalan fit thariq. Ketika jalan di gang atau jalan di jalan, maka mereka menyingkap wajah mereka karena nggak ada laki-laki di sana. Fa idza ra'ayna rijalan yughattina wujuhahunna. Baru ketika ada papasan dengan laki-laki, mereka nutup kembali, tutup lagi ini. Wa hadza la yasluhu farubbama annaki la tughattina wajhak illa waqad ra'au. Nah, ini enggak selayaknya dilakukan oleh seorang muslimah. Kenapa demikian? Karena boleh jadi sebelum kita nutup wajah kita dengan cadar, laki-laki yang papasan dengan kita tadi sudah melihat wajah kita. Padahal kita berpendapat akan kewajiban bercadar. Sekalipun tidak berkewajiban, misalnya berpandangan tidak wajibnya cadar, maka tidak menundukkan pandangan kita ketika di jalan berpotensi menimbulkan fitnah bagi lawan jenis kita. Fattaqillaha wasuni 'irdaka 'anir rijali wa tasatturi. Jadi maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah kehormatan kalian dari laki-laki dan berhijablah dengan hijab yang syar'i. Jadi sekali lagi
Ada beberapa wanita yang berhijab dengan hijab yang syar'i, bahkan bercadar, akan tapi mereka bermudah-mudahan dengan cara apa? Dengan cara mereka, wah mentang-mentang nggak ada laki-laki, akhirnya dibuka wajahnya sehingga apa? Nanti kalau ada papasan laki-laki tutup lagi. Nah, khawatirnya apa? Laki-laki yang papasan tadi sudah keburu ngelihat wajahnya. Terlebih bagi wanita-wanita yang mungkin dikaruniai wajah yang rupawan. Waqad kana min ad'iyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shabahi wal masa. Bukankah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pagi maupun sore hari, beliau mengajarkan dengan doa, Allahumma astur aurati, ya Allah jagalah auratku, wa amin rawati, dan berikan rasa aman atas rasa takutku. Nah, kita berdoa dengan doa, ya Allah jagalah auratku, tapi tindakan kita justru keluar dari apa? Harapan kita untuk Allah menutup aurat kita. Maka ini apa? Paradoks yang tidak ada habisnya. Wong kita berharap agar Allah Azza wa Jalla menutup aurat kita, tapi kita sendiri yang membukanya. Akhrajahu Abu Dawud min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Umar. Dan di antara manusia, setelah tadi pembahasan ada orang yang bermudah-mudahan, beliau mengatakan ada di antara manusia yang berpendapat innal hijaba khasun bi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hijab, cadar dan lain sebagainya ini wajib untuk apa? Untuk istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwajibkan untuk berhijab dengan hijab syar'i, menutup aurat dan lain sebagainya. Ini untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lianna Allah yaqul, mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadi minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, sungguhnya kalian ini tidak sebagaimana istri-istri yang lainnya. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qauli. Kalau seandainya kalian bertakwa kepada Allah, fala takhda'na bil qaul, maka jangan melemah lembutkan ucapan di hadapan yang bukan mahramnya. Fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Sehingga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fayat ma'alladzi fi qalbihi marad, mereka akan terfitnah. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan berkata dengan perkataan yang baik. Jadi mereka berdalil bahwasanya ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khusus untuk istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menjawabnya? Beliau mengatakan, anna nisa al ummati tabi'un li nisa'in Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam illa ma khassahu dalil. Prinsipnya adalah setiap teks syar'i baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, kalau tidak ada pengkhususan, maka ya sudah, ini khusus untuk seluruh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ada ayat tentang masalah hijab, maka apa? Maka ayat masalah hijab ini berlaku untuk semua kaum muslimah, berlaku untuk semua mukminah atau wanita-wanita yang beriman, kecuali kalau memang ada pengkhususan dalil. Nah, apakah ayat tentang hijab ini ada pengkhususan dalil? Maka jawabannya tidak. Qala Syekh Asy-Syinkiti, Asy-Syinkiti kalau fi Adwa'il Bayan ini kitab tafsir. Jadi Asy-Syinkiti itu banyak sekali. Asy-Syinkiti kan nisbat kepada Syinkit di Maroko sana. Syinkit sebuah daerah yang terkenal dengan penghuninya itu banyak sekali penghafal Al-Quran. Bahkan di sebagian desa aib bagi seorang yang tidak hafal Al-Quran 30 juz. Ini menjadi aib. Nah, aibnya sebaliknya, Bang. Kalau di sini kan aibnya macam-macam. Kalau di sana aibnya orang yang tidak menghafal Al-Quran. Nah, Asy-Syinkiti di sini kalau dinisbatkan kepada kitab tafsir, maka maksudnya adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, seorang ahli atau pakar tafsir. Maka ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian minta sesuatu kepada mereka, yaitu orang-orang mukminah, wanita-wanita yang beriman, maka mintalah kepada mereka min wara'i hijab, atau bertanyalah kepada mereka dari balik hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Maka ini lebih mensucikan untuk hati kalian dan juga hati mereka. Jadi ini dalil bahwasanya wajibnya hijab bagi wanita-wanita muslimah. Kalau misalnya tidak diwajibkan hijab, maka tidak perlu ketika minta atau ketika bertanya sesuatu kepada wanita yang bukan mahramnya harus min wara'i hijab, di balik hijab. Ini enggak perlu. Kenapa? Ya enggak wajib. Maka Nabi Allah memerintahkan untuk meminta atau bertanya di balik hijab. Ta'liluhu ta'ala li hadzal hukmi alladhi huwa ijabul hijab bi kaunihi adharu li qulubir rijal wan nisa' min ar-raibati fi qaulihi ta'ala. Maka Allah Azza wa Jalla mengaitkan alasan kenapa kok lebih baik dengan memakai hijab. Maka Allah menyebutkan bahwasanya dalam ayat tadi yaitu lebih mensucikan bagi hati orang-orang muslim maupun hati wanita-wanita muslimah. Ya, dari apa? Mensucikan dari apa? Minar raibah.
dari segala macam bentuk penyakit. Bahwasanya penyakit-penyakit hati itu biasanya sebenarnya dari pandangan. Hasad berasal dari pandangan. Karena meliarkan pandangan ke apa yang dimiliki orang, akhirnya muncul dalam hatinya hasad. Begitupun ketika penyakit hati bagi seorang laki-laki terhadap seorang wanita apa? Ya, karena dia meliarkan pandangannya, melihat aurat wanita, melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihim." Ya, firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 53 tadi. Sebentar. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ahzab ayat 53 tadi, bahwasanya Allah menyebutkan hal demikian, yaitu meminta dari balik hijab itu lebih mensucikan bagi hati orang-orang muslim dan juga wanita-wanita muslimah. Qarinatun wadihatun, ini petunjuk yang jelas ala iradati ta'mimil hukmi idza lam yakul ahadun min jami'il muslimin. Nah, ini bahwasanya petunjuk yang jelas ala iradati ta'mimil hukmi, bahwasanya hukum tadi berlaku untuk umum. Idza lam yakul ahad idz lam yakul ahadun min jami'il muslimin inna ghaira azwajin nabi la hajata ila adhariyah. Nah, bahwasanya nggak mungkin ada orang dari kalangan kaum muslimin yang selamat hatinya mengatakan atau berpendapat bahwasanya selain istri Nabi nggak butuh akan kesucian hati. Ya, Allah mengaitkan antara hijab dengan kesucian hati. Apakah yang butuh dengan kesucian hati ini hanya wanita-wanita yaitu yang menjadi istri-istri Nabi SAW? Maka jawabannya tidak. Semuanya butuh, termasuk wanita-wanita muslimah pada zaman sekarang ini, bahkan lebih butuh dibandingkan istri-istri Nabi SAW dari sisi karena apa? Karena kondisi zaman yang sedemikian rusaknya dibandingkan pada zaman dahulu. La hajata ila adhariyah. Wanita-wanita yang lain selain istri-istri Nabi SAW tidak butuh akan kesucian hati seperti ini. Maka ini jawaban yang telak bagi orang yang berpendapat bahwa hijab itu untuk wanita-wanita, yaitu istri-istri Nabi SAW. Waqad taqarrara fil usul, dan kita tahu bahwasanya dalam ilmu usul fikih, annal illata qad tu'ammimu ma'lulaha. Nah, seringkali apa? Menjadikan maklulnya, jadi illah itu alasan hukum. Jadi dalam masalah hukum itu ada tiga hal yang perlu kita cermati. Empat hal. Yang pertama adalah aslunnya, yaitu hukum asalnya. Yang kedua far'unnya. Yang ketiga illahnya. Yang ketiga illahnya, dan yang keempat hukumnya. Nah, dalam masalah illah ini, illah itu alasannya. Illah itu alasannya. Apa yang menjadi illahnya? Ya, illahnya adalah maklulnya. Maafan ya. Ini illah di sini bukan maksudnya illah dalam masalah qiyas ya. Ini masalah takmim. Tapi illah itu alasannya. Alasan yang menjadikan suatu hukum berpaling dari hukum asalnya itu illah. Nah, apakah ada yang memalingkan hukum atau memalingkan hukum ini dari hukum asalnya? Maka jawabannya tidak. Jadi bentuk asalnya memang tu'ammim, diumumkan. Contohnya misalnya Nabi SAW mengatakan bahwasanya di hewan ternak atau di 40 kambing atau di setiap hewan ternak ada zakatnya. Di setiap hewan ternak ada zakatnya. Nah, hewan ternak itu ada dua macam. Yang pertama ada yang diternak alias dicarikan pakan, diladeni dan lain sebagainya. Yang kedua dibiarkan di padang rumput. Nah, apakah dua jenis hewan ternak ini diwajibkan zakat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lainnya mengatakan bahwasanya yang diwajibkan zakat adalah hewan ternak yang dilepaskan oleh pemiliknya. Jadi dilepaskan, diumbar di padang rumput, diumbar di sawah dan lain sebagainya untuk nyari makan sendiri. Maka itulah yang diwajibkan zakat. Sementara hewan ternak yang diternak oleh pemiliknya, maka tidak diwajibkan zakat binatang ternak. Jadi beda ya. Zakat binatang ternak nanti ada lagi, boleh jadi kena zakat misalnya perdagangan, misalnya kena zakat harta dan lain sebagainya. Ini hal lain lagi. Tapi untuk hewan ternak dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada ilahnya, alasannya dikhususkan. Ini khusus untuk hewan ternak yang apa? Yang diumbar pemiliknya di padang luas. Taib. Beliau mengatakan anal illata qad tu'ammimu ma'lulah. Boleh jadi ilah itu seringkali mengumumkan maklulnya. Jadi dibiarkan umum, ya sudah. Ini berlaku umum. Wa ilaihi asyara fi maraqis su'ud, dan ini ditunjukkan dalam Maraqis Su'ud, sebuah kitab yang berjudul Maraqis Su'ud, dengan perkataan syair wa qad tukhassisu wa qad tu'ammimu. Jadi ilah itu kadang mengkhususkan satu hukum, kadang mengumumkan satu hukum, membiarkan umumnya li asliha lakinnaha la tuharrimu.
terhadap hukum asalnya, lakinnaha la tuharrimu, akan tapi tidak bisa membatalkan hukumnya. Tidak bisa membatalkan hukumnya. Jadi misalnya seperti yang kita sampaikan tadi, misalnya ada Nabi SAW bersabda bahwasanya di setiap hewan ternak ada zakatnya. Setiap hewan ternak ada zakatnya. Nah, apakah ketika Nabi SAW mengatakan di kesempatan yang lain bahwasanya yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak yang diumbar oleh pemiliknya. Terus kemudian kita mengatakan ya sudah, berarti hadis yang pertama yang menceritakan setiap hewan ternak ada zakatnya berarti batal, nggak berlaku hukumnya. Maka kita jawab tidak berlaku demikian. Alias tidak demikian. Kalau misalnya kita membatalkan dalil asalnya atau hukum asalnya, maka otomatis kita membatalkan dalil yang berikutnya. Karena yang berikutnya ini, yang pengkhususan ini berkaitan dengan hukum asalnya. Kalau misalnya tidak ada yang dikhususkan, hukum asalnya dihapus, nggak ada yang khususkan, ya apa terjadi? Ya berarti mengkhususkan sesuatu yang tidak ada. Mengkhususkan sesuatu yang tidak ada. Taib. Ala kulli hal itu membahasnya panjang dalam masalah usul fikih. Wa qala wa bima dzakarna ta'lamu anna fi hadhihi al-ayatil karimati ad-dalilul wadihu ala anna wujubal hijab hukmun 'amun fi jami'in nisa la khasan bi azwajihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, dari ayat yang mulia ini kita bisa tahu atau menjadi dalil yang jelas bahwasanya wajibnya hijab itu berlaku umum baik untuk istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kaum mukminah pada umumnya. Wa in kana aslul lafzi khasan bihinna. Kalau seandainya lafaz asalnya atau hukum asalnya, dalil asalnya khusus untuk istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lianna umuma illatihi dalilun ala umumil hukmi fi. Jadi meskipun di awal Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa? Ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadun minan nisa. Kalian itu tidak sebagaimana istri-istri mukminah yang lainnya atau wanita-wanita muslimah yang lainnya. Meskipun khitabnya ditujukan kepada apa? Kepada wanita-wanita atau istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya berlaku umum. Hukumnya berlaku umum. Kan kita tahu ya, kaidah bahwasanya apa? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ibrah itu atau yang diambil pelajarannya adalah lafaz yang berbunyi secara umum dibandingkan dengan sebab khusus munculnya ayat atau teks syar'i tadi. Baik. Wa bihi ta'lam. Dan dengan itu pula kalian bisa tahu anna hukma ayatul hijab amun li umumi illati. Bahwasanya ayat tentang hijab ini berlaku umum sebagaimana keumuman ayat atau keumuman ilah yang diumumkan oleh Allah Azza wa Jalla tadi. Wa idza kana hukmu hadhihi al-ayah aman bidalalatil qarinatil qur'aniyah. Aman bidalalatil qarinatil qur'aniyah. Dengan demikian bahwasanya hukum ayat ini berlaku umum dengan petunjuk atau qarinah atau indikasinya langsung ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Fa'lam annal hijaba wajibun bidalalatil Qur'ani ala jami'in nisa. Maka ketahuilah bahwasanya hijab itu wajib dengan petunjuk langsung dari Al-Qur'an, berlaku untuk seluruh kaum muslimah. Intaha bitasarrufin. Ini selesai kutipannya dengan sedikit gubahan. Ini siapa yang mengatakan kemana? Berarti yang mengatakan di dalam kitab Maraqis Su'ud atau yang lainnya. Al-Usul min ilmu usul. Ini berarti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu taala alam. Berarti yang dimaksud Al-Usul di atas kitab Al-Usul min ilmu usul ya, atau yang lainnya. Wallahu taala alam. Wa ghairatur rijal atau wa ghairatur rijali fi hadzal zaman qad intaza'at illa man rahima rabbi. Dan kita tahu bahwasanya kecemburuan seorang laki-laki di zaman ini itu mulai pudar kecuali laki-laki yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada huwa yatrukuha takhruju mutabarrijatan wa takhtalitu birrijali fil madarisi wa fil aswaqi wa fi ghairiha. Dan kita jumpai banyak sekali laki-laki mengizinkan istri-istrinya untuk keluar dari rumahnya dalam keadaan mutabarrijah, dalam keadaan tidak memakai hijab syar'i, dalam keadaan terbuka auratnya, kemudian bercampur baur dengan laki-laki, baik di sekolah-sekolah, terus kemudian di pasar-pasar dan selain keduanya. Wa inna amrat tabarruji laisa bil hayyin fa innahum
Assalamualaikum Ustaz. Apa Ustaz, suaranya hilang? Ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Jadi apa? Kepalanya itu seperti apa? Punuk unta. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rih. Demikian tidak akan masuk surga dan tidak pula menjumpai apa? Menjumpai wangi surga. Padahal wangi surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal wangi surga itu bisa tercium dari jarak demikian dan demikian. Ini menunjukkan betapa jauhnya orang-orang yang dengan sengaja melepas menampakkan auratnya di hadapannya bukan mahramnya, menunjukkan bahwasanya mereka mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa hadzal hadis min dalailin nubuwah faqad waqa'a ma akhbara bihin nabi. Ini merupakan bentuk pengabaran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan sungguh terjadi di zaman ini. Orang pakai hijab semua tertutup, semua nggak nampak auratnya. Tapi apa? Ngapunten, nyun sewu, ini apa namanya? Kepalanya, rambutnya sengaja dikuncir di dalam kerudungnya. Maka jangan sampai kita demikian. Kalau kita jumpai anak perempuan kita demikian, segera tegur. Kita menjumpai pasangan kita demikian, segera tegur. Kita menjumpai saudari kita demikian, segera tegur. Wa inna minal isaati man tashara bainan nas annaha talbisul hijaba wa takshifu an yadayha wa qadaiha wa 'anaiha. Ini jenengan atau jenengan tahu semuanya. Bahwasanya di antara bentuk hal yang sering kita saksikan pada zaman ini adalah wanita-wanita yang memakai pakaian hijab dari atas sampai bawah, dalam artian nutup semuanya, wa takshifu an yadayha. Dibuka tangannya. Jadi tangannya dibuka bukan hanya telapak tangan, tapi semuanya dibuka. Dipakainya segini tapi kerudungnya lebar. Jadi kerudungnya lebar, pakainya segini, tampakkan auratnya. Wa qadamaiha, kemudian telapak kakinya, wa ainaiha, kemudian matanya dipercantik dan lain sebagainya. Wala tasturuha inda khurujiha, tidak nutup ketika keluar rumah. Fa inna hadza dzari'atun ilal fitnah. Ini bisa mancing ke arah fitnah. Waqad yudhiruha an-niqabu bimadharin hasan. Waqad yudhiruha an-niqabu bimadharin hasan. Bahwasanya niqabnya justru mempercantik dirinya. Niqabnya kan sekarang banyak niqab-niqab yang dijual di pasaran. Itu niqab-niqab yang justru mempercantik pemakainya. Jadi dipoles oleh syaitan, terlihat dari luar ini kelihatan lebih dibandingkan yang lainnya. Fayuftanu a'dhamu min kashfil wajhi. Fayuftinu a'dhamu min kashfil wajhi kullihi. Ini lebih menyebabkan fitnah dibandingkan ketika seorang buka wajahnya seluruhnya. Jadi ada sebuah penelitian kalau tidak salah ya, bahwasanya lawan jenis akan lebih tertarik ketika tidak dibuka seluruhnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika sengaja diperindah misalnya, enggak ditampakkan, benar ditutup semuanya. Terlihat matanya saja, tapi semuanya diperindah. Allah Ta'ala, kami enggak tahu bagaimana jenis cadar yang diperindah, tapi jenengan semua insya Allah tahu. Maksudnya ada cadar-cadar yang memang sengaja dipercantik, dipoles demikian rupa sehingga yang memakai terlihat lebih cantik. Jadinya bukan lagi hijab untuk nutup aurat mereka, tapi justru hijab untuk mempercantik diri mereka. Kalau di hadapan suami maka tidak ada masalah. Di hadapan mahram-mahramnya selama tidak menimbulkan fitnah maka tidak ada masalah. Tapi kalau selain itu keluar dari rumahnya, maka hendaknya mereka berusaha untuk meminimalisir fitnah yang akan terjadi. Waqad ta'allama ba'dur rijal min dzalik. Laki-laki bisa sakit, lawan jenis bisa sakit dengan hal demikian. Faqala, maka seorang penyair mengatakan laha basyar la hura'un wala nazru wa aynani qala Allahu kuna fakanata fa'ulani bil albabi ma taf'alu khamru. Ini penyair
Penyairnya menceritakan tentang kondisi bagaimana lawan jenis ketika terfitnah. Itu mendendangkan sebuah syair, iya, yaitu seorang wanita tadi memiliki kulit yang selembut sutra, suara yang begitu merdu, terus kemudian tidak ada cacatnya sama sekali, terus kemudian mata yang indah, yang ketika seseorang melihatnya maka akan terpana dengannya. Maka faulani bil albabi ma taf'alul khamr. Dua mata ini bisa menyebabkan laki-laki yang melihatnya mabuk kepayang sebagaimana ketika khamar menyebabkan candu. Jadi dua mata hanya dengan pandangan saja karena diperindah sedemikian rupa maka bisa menyebabkan candu sebagaimana sebab candu yang disebabkan oleh khamar atau arak. Wa idza tazamatil mar'atu biwajibiha nahwul hijab wa kharajat. Kalau seandainya seorang konsisten, seorang wanita istiqomah dengan hal yang wajib baginya, yaitu memakai hijab dan lain sebagainya, wa kharajat terus kemudian dia keluar rumah, fa'alar rijali ayyaghuddu absarahum. Maka wajib bagi seorang laki-laki untuk menutup pandangan mereka. Jadi menundukkan pandangan mereka. Ada sebuah kisah dari zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabi ya, lewat di padang pasir, padang pasir. Lalu ada seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kami lupa namanya. Kalau tidak salah Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un. Nah, ketika menjumpai seorang sahabi ya, berjalan kaki di padang pasir dengan tanpa kendaraan, akhirnya disamperi. Dihampiri terus kemudian mengatakan naiklah di unta. Nah, apa yang dilakukan Utsman bin Maz'un ketika menawarkan naiklah, dia turun dari untanya. Dia turun dari untanya terus kemudian memerintahkan untanya duduk. Terus kemudian berkata kepada sahabiah tadi, naiklah. Akhirnya si sahabiah tadi naik hingga sampai ke Madinah. Apa yang diceritakan oleh sahabiah tadi tentang Utsman bin Maz'un? Demi Allah, Utsman bin Maz'un tidak pernah mengangkat pandangannya dari tanah. Demi Allah, Utsman bin Maz'un tidak pernah mengangkat pandangannya dari tanah. Bukan.
Hah? Enggak usah. Gini aja. Baik, kita mulai lagi ya. Baik, bismillah. Kita ulangi setelah syair di halaman 117 ya. Halaman 117. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan wa idza tazamatil mar'atu biwajibiha nahwal hijabi wa kharajat. Kalau seandainya seorang wanita mereka konsisten istiqomah dengan apa yang menjadi kewajiban baginya, yaitu berhijab syar'i, terus kemudian keluar dari rumahnya, maka kewajiban berikutnya bagi seorang laki-laki ayyaghuddu absarahum. Laki-laki menahan pandangannya. Jangan sampai diliarkan pandangannya. Fa inna qad tu'ridu lahal ahwal qad tu'ridu lahal ahwalu wa hiya tamshi. Karena boleh jadi ada kondisi di mana ketika seorang wanita itu sedang apa? Wanita sedang berjalan, terus kemudian ada kondisi-kondisi yang menyebabkan hijab mereka terbuka. Contohnya farubbama ta'tirihun, ada angin datang, busan angin datang, fatarfa'u syai'an min hijabiha. Terus kemudian apa? Terus kemudian mengangkat sesuatu dari hijabnya. Jadi tersingkap hijabnya. Atau kecantol dengan ranting, tersangkut dengan ranting. Jalan di bawah pohon, tersangkut dengan ranting. Makanya kemungkinan untuk tersingkap hijabnya dengan tanpa sengaja atau tanpa ada motif sebelumnya. Maka apa yang dilakukan laki-laki? Wajib untuk menundukkan pandangan. Mau dia tersangkut atau tidak, sebelumnya dia wajib untuk menundukkan pandangan. Wa nahwi dzalika minal asbabil lati rubbama takshifu syai'an min zinatil mar'ah. Boleh jadi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan wanita tadi tersingkap hal-hal yang seharusnya ditutupnya. Nah, wajib bagi seorang laki-laki untuk apa? Untuk menundukkan pandangan. Dan kita ceritakan tadi kondisi zaman Rasulullah SAW, bagaimana keteguhan para salaf kita untuk menundukkan pandangannya. Di antaranya kisah Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Maz'un kalau tidak salah seorang sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Terus dia menjumpai di padang pasir ada seorang sahabiah jalan tertatih-tatih, kecapean di tengah padang pasir, muslimah lagi. Maka apa yang dilakukan? Dia segera turun dari untanya, terus kemudian memerintahkan untanya turun, terus kemudian mengatakan kepada sahabiah tadi, naiklah. Naiklah. Terus akhirnya sahabiah tadi naik di atas untanya, terus kemudian sampai ke Madinah. Nah, sahabiah ini bercerita dengan mengatakan, demi Allah, Utsman bin Maz'un tidak pernah mengangkat pandangannya dari tanah. Ini keteguhan para salaf kita untuk tidak melihat orang-orang yang bukan mahramnya. Allah Azza wa Jalla yaqul, Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah untuk orang-orang beriman, hendaknya mereka menutup pandangan mereka atau menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dzalika azka lahum. Niscaya hal tersebut lebih mensucikan bagi mereka. Begitupun dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba ala bani Adam nasibahu minaz zina. Dicatat bagi setiap anak Adam itu bagiannya dalam berbuat zina. Jadi anak Adam itu jarang sekali lolos dari perbuatan zina. Apakah zina yang dimaksud zina maksudnya timba ke dalam sumur? Maka tidak. Mudrikun dzalika la mahalah. Enggak mungkin tidak menjumpai atau tidak mendapati atau tidak melakukan hal tersebut atau melakukan sesuatu yang dikategorikan sebagai perbuatan zina. Fazinal aini an-nazar. Zinanya mata adalah pandangan. Zinanya mata adalah pandangan. Sebagaimana tangan itu memegang, hati itu memikirkan, terus kemudian kemaluan membenarkan. Maka zinanya mata adalah pandangan. Maka pandangan mata seseorang terhitung sebagai sebuah zina baginya. Tentu saja kadar zinanya tidak sebagaimana kadar zina masuknya timba ke dalam sumurnya. Fal'ainu zinahan nazar idza hasala talazzuzun minan nazrah. Wallahu azza wa jalla yaqul. Dan ain ini zinanya adalah pandangan kalau misalnya dengan memandang seseorang takjub, kagum, terus kemudian puas dan lain sebagainya, maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori zina. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, pandangan, terus kemudian hati seseorang, maka setiap hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hak yang diberikan bagi seorang yang berada di jalan, baik orang yang berkendara atau orang yang berada di pinggir jalan nongkrong dan lain sebagainya,
ghaddul basari kama ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menundukkan pandangan mereka. Jadi jangan sampai jalan-jalan justru menjadi apa? Justru menjadi peluang untuk cuci mata. Ini apa? Justru malah salah kaprah. Nabi SAW secara tegas menegaskan bahwasanya hak bagi pengguna jalan yang lain adalah ia tidak dilihat auratnya atau hal-hal yang seharusnya tidak dilihat. Wa rubbana dzuratin taf'alu fi qalbi sahibiha ma la taf'aluhu siyam. Boleh jadi pandangan itu justru menancap kuat di hati orang yang melihatnya, yang meliarkan pandangannya, yang melepaskan pandangannya, menyebabkan terluka hati seseorang melebihi terlukanya ketika ia tertancap anak panah. Fayasiru maftunan, kemudian dia terfitnah. Yaqulu syair, sebagaimana perkataan seorang penyair, kullul hawadithi mabda'uha minan nadhar wa mu'dhamun nari min mustasgharis syarar. Setiap peristiwa itu bisa jadi awal mulanya adalah berasal dari pandangan, dan sebagian besar api min mustasgharis syarar itu dimulai dari karena meremehkan sesuatu yang kecil, meremehkan sesuatu yang ini sepele ya. Masuk pandangan bisa seperti ini. Justru mulainya sesuatu yang lebih besar dimulai dari bara-bara yang kecil. Percikan api yang kecil justru memulai apa? Petaka. Kam nadratin fa'alat fi qalbi sahibiha fi'las sihami bila qausin wala watarin. Betapa banyak pandangan yang tidak ada busurnya, tidak ada perisainya, tapi justru dia melukai hati orang yang melepaskan pandangannya. Asarra muqtalahu ma darra muhjatahu la marhaban bisururin ada bid-darari. Maka pandangan tadi apa? Terlepas dari orang yang memiliki pandangan bisa membahayakan hati orang yang lainnya. La marhaban bisururi ada bid-darari. Maka tidak membawa kebahagiaan, tidak pula membawa kesenangan, tidak pula membawa ketenangan dan lain sebagainya, justru kembali dalam keadaan apa? Membawa bahaya. Jadi kalau kita liarkan pandangan, ada seorang kami dengar di kajian Ustaz Dzulqarnain hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya sabarnya seseorang untuk menahan pandangannya itu lebih ringan dibandingkan ketika dia harus bersabar setelah dia mengumbar pandangannya. Kalau orang sudah kadung mengumbar pandangannya, maka efek yang timbul berikutnya, kepikiran, nggak bisa tidur dan lain sebagainya, itu justru lebih besar. Kesabaran yang dia harus keluarkan justru harus lebih besar. Penyair lain mengatakan kullil malihati fil khimaril aswadi madza fa'alti binasikin muta'abbidi. Katakanlah kepada wanita yang berperangai cantik fil khimaril aswadi, di dalam pakaian yang hitam. Madza fa'alti binasikin muta'abbidi. Apa yang kau lakukan terhadap hamba yang sering beribadah? Qad kana syammara lis-salati thiyabahu. Ia sibuk menyisingkan bajunya untuk salat. Hatta aradti lahu babal masjidi. Sampai engkau tiba di depan apa? Di depan pelataran tempat dia sujud. Ruddi alaihi salatahu wa siyamahu la taftirihi bihaqqi rabbi Muhammadi. Justru dia akhirnya belot dari urusan salat dan puasanya hanya gara-gara terfitnah dengan engkau wahai wanita. La taftirihi bihaqqi rabbi Muhammadi, dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jangan pernah menyebabkan ia terfitnah. Sebagaimana kita pernah dengar kisah seorang abid, seorang yang ahli ibadah dan lain sebagainya akhirnya tergoda dengan wanita, atau begitupun wanita dengan laki-laki. Jadi sama-sama peluang menjadi terfitnah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi seorang laki-laki melebihi fitnah wanita. Wa yaqulu akhar, dan penyair lain mengatakan, la ya'mananna 'alan nisa'i akhun akha ma fir rijali 'alan nisa'i aminu. Innal amina wa in taharraza marratan la budda anna binadhrati sayakhun. Tidak akan aman kalau misalnya laki-laki campur dengan wanita. Jadi nggak akan pernah aman, nggak ada penjamin bahwa hal tersebut tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Paling tidak kalau seandainya, kata penyair tadi, innal amina wa in taharraza marratan. Kalau seandainya memang benar dijaga, jangan sampai interaksi dan lain sebagainya, atau jangan sampai papasan terus kemudian ngobrol asik di tengah jalan, atau bahkan di luar tengah jalan, di pinggir jalan dan lain sebagainya. La budda anna binadhratin sayakhun. Niscaya pandangan masing-masing atau salah satu dari keduanya akan berkhianat satu sama lainnya. Dan wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun, dan Allah Maha tahu atas pandangan mata yang berkhianat. Seolah menundukkan pandangan, tapi kalau ada di depannya fitnah yang langsung muncul di depannya, maka apa? Maka boleh jadi seorang akan tergoda. Illa man rahimah rabbi, kecuali orang yang Allah Azza wa Jalla berikan rahmatnya.
Penyair lain mengatakan nadhratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famu'idun faliqa'u. Pandangan itu awal mulanya pandangan. Fabtisamatun terus kemudian saling senyum. Habis mandang saling senyum, fasalamun mengucapkan salam, fakalamun ngobrol, famau'idun janjian, faliqa'u terus kemudian berjumpa. Ini apa? Awal mula fitnah itu muncul dari hal-hal yang sederhana seperti ini. Hal-hal yang sederhana seperti ini. Fal hadzaru min sarfil basari ila rijal. Maka hati-hati pula untuk mengalihkan pandangan ke laki-laki. Jadi jangan sampai meliarkan pandangan ke laki-laki. Wa kadzalika ar-rijalu 'alaihim ayyattaqullaha wa ayyuhafidhu 'ala absarihi minan nadhari ila an-nisa'il ajnabiyyat. Begitupun laki-laki dengan nasihat yang sama. Jangan meliarkan pandangan. Wa rubbama man kana hadha haluhu annahu yu'aqabu fatasiru imra'atuhu tanzuru ila ar-rijal wa tatalla'u alaihi ilaihim fa innal jazaa'a min jinsil amal wa kama tadinu tudan. Kalau seorang membiarkan dirinya meliarkan pandangannya dan lain sebagainya, ya boleh jadi apa? Ada laki-laki lain yang meliarkan pandangan ke istrinya. Maka penulis mengatakan fa innal jazaa'a min jinsil amal, sungguhnya balasan itu bergantung pada amalnya atau sesuai dengan amalannya. Wa kama tadinu tudan, sebagaimana engkau perlakukan orang, maka seperti itu pula kalian akan membayarnya. Jadi hati-hati. Maka perbuatan zina itu menjadi hutang bagi seorang muslim, menjadi hutang bagi seorang muslim. Wa inna minal khabati wal khalati ayyuqal qalbi salim. Dan hal yang paling parah dikatakan oleh sebagian orang adalah mengatakan qalbi salim. Oh, hatiku ini selamat kok. Hatiku ini tenang. Yang penting hatinya, yang penting dijaga hatinya. Hadza fil haqiqah mughalatatun syani'ah. Ini buruk sekali. Alasan seperti alasan yang enggak masuk akal. Wal qulubu biyadir rahmani yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia itu di antara jari jemari Ar-Rahman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna qulubal ibadi baina asabi'ir rahman. Sungguhnya hati-hati hambanya itu berada di antara jari jemari Ar-Rahman. Yang mana Allah akan balikkan dia kapanpun dia kehendaki, dan Allah akan balikkan dia menjadi baik kapanpun Allah Azza wa Jalla kehendaki. Wa syaitanu yajri min ibni Adam majrad dam. Dan syaitan itu masuk ke dalam anak Adam sebagaimana masuknya pembuluh darah. Wa salamatul qalbi la yu'adiluha syai'. Dan selamatnya hati itu tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menandinginya. Wa man iftatana qalbuhu bin nisa' wal aks la yakunu hadiul bal munsyarihus sadr bal yakunu mashghulan wa fi qalqin li'annahu yuridu tahqiqu umniyatihi. Orang yang sudah kadung terfitnah, baik laki-laki terhadap wanita atau wanita terhadap laki-laki, maka hatinya enggak akan pernah tenang, hatinya enggak akan pernah lapang, hatinya nggak akan pernah sepi dari gelisah, selalu gelisah, mikir, kolak, ada galau dan lain sebagainya. Li'annahu yuridu tahqiqa umniyati, karena dia ingin mencapai sesuatu yang dia angankan. Dan sebagaimana nafsu, kalau dituruti, maka nafsunya hilang nanti. Kalau dituruti, kalau sudah ketemu dan lain sebagainya melakukan perbuatan yang haram, maka nafsunya hilang. Nafsunya hilang. Maka Nabi SAW, ini nasihat juga bagi laki-laki, kalau menjumpai hal yang disukainya ketika di jalan dan lain sebagainya, maka pulang ke rumahnya, pulang ke rumahnya, datangi istrinya, maka kata Rasulullah, sungguhnya apa yang kau lihat di jalan tadi sama halnya atau akan kau dapati di istrimu juga. Begitupun sebaliknya seorang wanita. Nah, begitupun seorang wanita atau seorang istri ketika mendapati suaminya demikian, justru ia seharusnya merasa dimuliakan oleh suaminya, karena suaminya tidak tergoda dengan hal yang di luar sana, justru mendatanginya dengan bentuk yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dun nasi idza kana qadiman 'ala az-zawaj sawa'un kana rajulan aw imra'atan fayutliqu basarahu ila nisa in kana rajulan wa tutliqu basaraha ila rijal di iradatil ikhtiyar. Nah, sebagian laki-laki, sebagian sebentar ya. Baik, sebagian orang ketika ingin menikah, bermaksud menikah, mereka kan bukannya mereka juga memandang lawan jenisnya, yaitu calon istrinya atau calon suaminya, karena dengan maksud untuk memilih, ini cocok nggak dengan saya, atau saya bisa srek nggak dengan dirinya, hati saya bisa tergerak nggak untuk menikahinya, dan lain sebagainya. Maka kalau ini dijadikan alasan untuk mengumbar pandangan,
Maka jawabannya adalah anna nadharul khatib ila makhtubatihi masyru'un kama taqaddama bil hadis. Sungguhnya seorang yang melamar terus ngelihat calon istrinya, maka justru pandangan tadi disyariatkan dalam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang setelah lewat sebelumnya. Kama fis sahihain, sebagaimana dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad, kisah Wahibah qala fa nadhara an-nabi summa ta'ta'a ra'sah. Jadi ketika ada seorang sahabiah datang kepada Rasulullah untuk menawarkan dirinya, maka Nabi melihat wanita tadi, terus kemudian menundukkan pandangannya. Nah, ini menunjukkan dalil atau menjadi dalil bahwa Nabi SAW juga melihat orang yang hendak dipinang. Dilihat dulu, cocok enggak, hati saya tergerak atau enggak. Dan tidak ada masalah nolak karena kita enggak serak, kita enggak tergerak hati kita. Karena seganteng apapun, serupawan apapun, secantik apapun seorang, kalau hati kita enggak serak, ya enggak serak. Hati kita enggak serak, ya enggak serak. Walakin ma yakunun nadharu ila kulli imra'atin, maka akan tapi pandangan tadi tidak diumbar ke setiap orang. Taruhlah fitorik yang kau lihat di jalan sebelum berangkat ke rumah calon, wadah nih, dalam rangka milih, nah, enggak demikian. Au ila kulli rajulin talqinihi fitorik walakin ila khatib al makhtubah. Nah, begitupun wanita jangan sampai melihat setiap laki-laki yang ketemu di jalan. Lihat tuh kayaknya ganteng itu. Kayaknya lebih ganteng daripada calon saya nanti. Akan tapi dikhususkan untuk orang yang hendak melamar. Jadi ngelihat calon kita, calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, maka ini diperbolehkan dalam syariat. Wa inna min asbabi ghaddil basar azza. Bagaimana cara kita untuk menanggulangi penyakit pandangan ini? Ya dengan cara menikah. Kalau kita sudah sedemikian terfitnah dengan pandangan, nggak bisa nundukkan pandangan lagi, menikah. Menikah dengan orang yang sekiranya dengan dia kita mampu menundukkan pandangan dari yang lainnya. Meskipun nanti syaitan akan tetap mengganggu. Syaitan akan tetap mengganggu kita. Baik laki-laki, baik perempuan, semuanya sama. Semuanya sama. Wanita pun demikian. Ketika dia menikah, maka pilih laki-laki atau pilih suami yang ketika dia bersamanya, maka insya Allah dia bisa yakin Allah Azza wa Jalla akan menjaganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian pemuda, apabila kalian mampu secara ekonomi dan mampu secara fisik, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji." Maka ini lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan apabila tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaknya berpuasa. Fa innahu lahu wija, itu terdapat perisai. Jadi puasa itu menjadi perisai. Karena orang puasa lemes, bawaannya lemes, lapar dan lain sebagainya, maka nggak kepikiran untuk memikirkan hawa nafsunya, hawa nafsunya. Tanbih, peringatan atau teguran, ba'dun nisa takshifu 'alal aqarib. Sebagian wanita menyingkap auratnya di hadapan kerabat. Wa khususan idza kana fil baiti, terlebih ketika berada di dalam rumahnya, laisu bimaharimin fa innaha takshifu bihujjatin annaha la taqdiru an talbisa hijabaha madamu ma'an fi baitin wahid. Jadi padahal mereka bukan mahramnya. Jadi kerabat itu beda dengan mahramnya. Jadi mahram jelas kerabat belum tentu mahram. Kerabat yang memiliki hubungan dekat, semakin dekat darah dengan kita, maka semakin rekat pula kekerabatan kita dengan dia. Nah, kalau misalnya bukan mahramnya, ya jangan ditampakkan aurat kita. Ya, kan kebanyakan berhujah, ini kerabat saya kok. Kerabat dari mana dulu? Ini bukan pamannya, ini bukan saudara laki-lakinya, ini bukan anak dari saudara laki-lakinya, dan seterusnya, tapi ditampakkan auratnya. Oh, ini kerabat saya, ini putunya dari Pak D-nya, mbahnya Pak D saya. Wah, iya, jauh sekali ini. Maka kalau demikian tidak boleh menampakkan auratnya. Wal jawabu an hadzal hujjah al-wahiyah. Jawabannya adalah an-dina laisa bil hawa. Agama ini tidak didasarkan atas hawa nafsu. Wa marudda katsiru min umuri syariah illa bisababil hawa. Dan tidaklah tertolak banyak sekali perkara syariat kecuali dengan sebab hawa nafsu. Di banyak orang nolak urusan syariat hanya dengan sebab hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum la yahdil qaum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Dalam surah Al-Qasas ayat 50 sebenarnya. Supaya enggak salah artinya. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka.
Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sedikit pun. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk terhadap orang-orang yang zalim. Wa ta'atul hawa wa taqdimuhu ala ahkami syar'i yu'tabaru ibadatan lahu. Maka mentaati atau menuruti hawa nafsunya, terus kemudian mendahulukannya dibanding syariat Islam, aturan syariat, maka ini bentuk menuhankan hawa nafsunya. Bentuk menuhankan hawa nafsunya. Bukankah Rasulullah SAW pernah melaknat atau pernah mendoakan keburukan orang-orang yang menjadi hamba bagi ad-dinar, yaitu uang. Rasulullah SAW mengatakan laknat Allah atas hamba-hamba dinar. Laknat Allah atas hamba-hamba dinar, yaitu orang-orang yang menjadikan dinar sebagai offset hidup ini. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta ta'u alaihi wakila. Dalam surah Al-Furqan ayat 43, Allah Azza wa Jalla, apakah ara'aita man ittakhadha ilaha, tidakkah engkau lihat orang-orang, atau terangkanlah kepadaku tentang orang, atau tidakkah engkau lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah bagi mereka. Afa anta takunu alaihi wakila, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Sungguhnya yang maha memelihara hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khuturati ittiba'il hawa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar atau agar kita bisa mengarahkan hawa nafsu kita ke arah yang semestinya. Yaitu Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak dan perbuatan juga hawa nafsu yang buruk. Hawa nafsu, perbuatan, perangai yang terburuk. Hadis ini sahih. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kalau berbicara tentang hijab dan nundukkan pandangan, ini juga berbicara tentang hawa nafsu. Tidaklah seorang menolak untuk nundukkan pandangan. Tidaklah seorang menolak untuk memakai hijabnya, kecuali karena hawa nafsunya nolak. Dan bagaimana cara kita agar hawa nafsu kita ini tunduk terhadap urusan syariat? Ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga dengan kemampuan diri sendiri. Jangan bangga dengan kemampuan diri sendiri. Jadi kalau kita ngeremehin hal tersebut, ngeremehin hal-hal yang sebesar ini atau se-urgent ini, seperti seharusnya kita nundukkan hawa nafsu kita, terus kita ngeremehin dan lain sebagainya, ya siap-siap binasa, siap-siap binasa. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah doa, di setiap zikir pagi petang, Rasulullah mengajarkan doa apa? Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah urusanku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan sekali-kali engkau serahkan urusan ini kepadaku sekejap mata saja. Jadi kalau urusan menjaga hawa nafsu, kita serahkan kepada diri kita saja, kita bersandar ke diri kita karena sombong dan lain sebagainya, maka kita harus siap hancur dan binasa. Demikian, jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, jazakallahu atas paparan materi yang sudah disampaikan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Mbak Hera, silakan. Nah, Mbak Susan, jazakillahu khairan. Izin membacakan pertanyaan ya Ustaz. Bagi akhwat dan umahat yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand secara jika ingin. Tidak terdengar suaranya. Oh, tidak terdengar Ustaz. Sekarang bagaimana Ustaz? Enggak kedengaran di telinga. Di Mbak Susan bagaimana suara Ana? Kedengaran Mbak? Kedengaran ya? Tapi qadarullah Ustaz nggak kedengaran bagaimana ya? Ya, kita tunggu sebentar. Buat lain terdengarkan ya suara. Ada suaranya. Sudah terdengar belum Ustaz? Cek 1 2 3. Belum. Suara Ustaz jelas. Suara Ustaz jelas di Ana. Enggak. Sebentar ya. Nah, Ustaz. Atau di sini? Ini, Bang. Hubungan ini sambungan. Ini. Oh, yang ini. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terdengar.
Assalamualaikum. Cek. Waalaikumsalam. Suara Ustadz dijelas di Ana? Ya, alhamdulillah sudah jelas sekarang. Alhamdulillah Ustadz. Ya, kepada akhwat dan umahat yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau jika ingin bertanya langsung silakan raise hand. Izin membacakan pertanyaan Ustadz. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, apakah boleh seorang akhwat menjapri ke ikhwan, tapi hal itu dalam masalah yang diperlukan? Dan apa saja batasan-batasan chat dari akhwat ke ikhwan? Tafadhol Ustaz. Baik. Ikhlas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada asalnya hukum muamalah adalah sesuatu yang diperbolehkan. Baik laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan dan lain sebagainya. Nah, batasan muamalah yang tidak diperbolehkan, japri, terus kemudian kirim pesan dan lain sebagainya yang tidak diperbolehkan adalah sesuatu yang memancing ke arah fitnah. Bahas sesuatu yang di luar keperluannya. Jadi kalau membahas nanya japri ke ustadz, nanya tentang hukum sesuatu terus dijawab ustadznya, nggak ada masalah. Begitupun misalnya panitia kajian japri ke ustadznya, pematerinya, atau ke panitia yang lainnya, yang ikhwan dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah. Selama keperluannya sudah terpenuhi. Atau misalnya ada penjual penjual lah. Kita tahu di kontak WA kita kok ada yang jualan dan dia lawan jenis kita. Ikhwan misalnya jualan, terus kita japri, saya pengen beli mas, beli sekian, tolong antarkan ke rumah ya, nanti sore pas ada bapak atau pas ada suami. Nah, ini nggak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi apa batasannya ketika kita berkomunikasi dengan akhwat, jaga untuk komunikasinya pada hal-hal yang memang diperlukan. Dan memang tidak bisa tidak untuk komunikasi kecuali dengan yang bersangkutan secara langsung. Ya sudah, kalau misalnya mau ngundang ustadz pemateri yang nggak terkenal, nggak ada asistennya dan lain sebagainya, mau gimana lagi? Jadi japri langsung ke orangnya nggak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi batasannya apa? Kalau misalnya tidak mengundang fitnah, maka tidak masalah. Yang kedua, kalau misalnya hati kita sendiri bisa dijaga untuk tidak terfitnah, maka tidak ada masalah. Kalau sudah mulai condong ada terfitnah dan lain sebagainya, maka sebisa mungkin dihindari. Yang ketiga, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang banyak sekali mudaratnya atau bisa memancing seseorang ke dalam fitnah. Ya, perkataan-perkataan yang sifatnya rayuan, pujian dan lain sebagainya, maka jangan. Maksudnya pujian itu pujian muji apa misalnya? Lawan jenisnya, Masya Allah mas, atau Masya Allah mbak, saman kok kelihatan manis dan lain sebagainya. Ini perkataan-perkataan yang mungkar, ini perkataan yang fasik. Maka hal seperti tidak diperbolehkan. Pada asalnya boleh, tapi kalau mancing ke arah fitnah atau bisa berpotensi timbulnya fitnah, maka tidak diperbolehkan. Tadi pertanyaan berikutnya terakhir apa? Ada 2 pertanyaan atau 1 pertanyaannya? Hanya 1 Ustadz. Maksudnya batasannya. Oh iya, batasannya dalam chat itu perkataannya tadi. Baik, selama tidak memancing ke arah fitnah, yang kedua tidak mengandung kefasikan. Kefasikan yang saya contohkan tadi, bentuk rayuan fisik dan lain sebagainya, maka ini bentuk kefasikan. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memberi nasihat bagi suami yang masih belum bisa menjaga pandangannya, padahal si suami tersebut sudah mengetahui ilmunya. Tafadhol Ustaz. Baik. Sebenarnya tadi saya memberikan opsi 2 pilihan ya. Kalau si suami tidak tahu ilmunya tentang hal tersebut, maka beri nasihat terlebih dahulu. Tapi kalau sudah tahu, maka saya berikan cara yang mungkin. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi tanyakan kepada dirinya, tanyakan secara terus terang kepada si fulan atau suaminya tadi dengan mengatakan, ya fulan atau suamiku, apa yang kau pinginkan atau apa yang kau inginkan engkau lihat dari wanita tadi. Kalau misalnya gaya berpakaiannya, saya tak gaya berpakaian seperti itu, modali saja. Atau misalnya hal-hal lain terkait fisiknya, maka saya akan usahakan untuk itu. Tapi tundukkan pandangan. Kemudian tergantung jawabannya. Oh, saya pengen seperti ini, seperti itu. Maka turuti. Jadi ketika ada seorang pasangan mengatakan kepada pasangan yang lainnya tentang preferensi fisik seseorang, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selama tidak menyakiti yang lainnya, maka tidak ada masalah. Nah, penting kejujuran dalam masalah ini. Penting jujur antar pasangan dalam masalah ini. Misalnya pasangannya mengatakan, saya nggak suka, kamu tuh biasanya makan pete misalnya. Jadi saya akhirnya pandangan saya lihatkan ke yang lainnya atau saya tergoda dengan yang lainnya.
Maka apa? Koreksi diri sendiri, kemudian nasihatkan kepada dia agar kembali ke jalan yang benar. Jadi sekali lagi perlu komunikasi lebih lanjut, itu yang pertama. Ya, komunikasi apa yang dia mau dari apa yang dia lihat. Kalau dia pengen model baju seperti ini, ya sudah beli sesuai dengan yang dia kehendaki, preferensi yang dia inginkan. Yang kedua, kalau misalnya dia ngelihat dari liarnya pandangan dia sosok wanita yang seperti apa, misalnya yang lemah lembut, cekatan dan lain sebagainya, maka jadilah demikian. Demikian. Dan tidak ada ruginya seseorang menjadi seseorang yang baik, lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang pertama. Ditanyakan secara langsung. Yang kedua, jangan lupa, ini cara pertama dan cara terakhir insya Allah, yaitu agar kita senantiasa mohon kepada Allah sang pemilik hati. Jadi minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada suami kita, kepada pasangan kita, agar dia menundukkan pandangannya. Dan jika dia termasuk orang yang teguh di atas jalan Allah, maka Allah akan berikan jalan agar dia tersadar dengan perbuatan jeleknya. Diiringi dengan tentu saja kita senantiasa menggunakan cara yang ketiga, yaitu nasihat kebaikan terus-menerus. Kalau misalnya dia lagi di rumah, kondisi pas, nggak capek-capek, setelkan kajian tentang masalah menjaga kemuliaan diri. Kalau misalnya dia suka baca buku, ajak ke toko buku, bawa ke rak yang isinya tulisannya menjaga pandangan dan lain sebagainya. Maka nasihat yang terus mengalir setiap harinya akan menjadi apa? Akan menjadi sesuatu yang melembutkan hati seorang muslim. Insya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan muamalah jual beli gamis atau hijab, boleh Ustadz? Ya, silakan. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Apakah boleh menjual gamis atau hijab yang berwarna selain yang berwarna gelap atau pakaian yang ada hiasannya? Jazakallahu khairan Ustadz. Jazakallahu khairan. Apakah boleh jualan gamis yang selain berwarna gelap? Maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Apakah boleh yang ada hiasannya? Tergantung hiasannya. Kalau misalnya hiasannya termasuk di antara yang dilarang, sebagaimana hiasan misalnya dia jualan gamis terus ada zunarnya, yaitu model mirip-mirip pakaian ahli ibadah orang-orang kafir. Zunar itu pakaian yang ada tali di tengahnya, tapi talinya terpisah, mirip tampar. Mirip tali tampar. Jadi talinya dipisah, terus diikatkan dengan pakaiannya seperti ini. Bukan yang tali digandeng ya. Kan ada pakaian yang tengahnya sini ada tali di bagian pinggangnya, terus kemudian ditalikan. Nah, bukan demikian, tapi talinya dipisah. Talinya dipisah, terus diikatkan. Ini mirip dengan pakaian orang-orang kafir, atau pakaian yang menjadi pakaian ibadah orang-orang kafir pada masa dahulu. Dan ini termasuk pakaian disebut pakaian zunar, dan itu termasuk yang dilarang. Atau hiasan-hiasan yang memang dilarang dalam syariat. Hiasan dilarang dalam syariat, misalnya gambar makhluk hidup, ini gambar jerapah, gambar singa dan lain sebagainya, makanya tidak diperbolehkan bagi wanita dewasa. Jadi kalau gamis jualan ada hiasannya boleh, selama hiasannya dalam koridor syariat. Yang pertama bukan yang termasuk yang dilarang, yang kedua bukan sesuatu yang bentuk taswir, gambar dan lain sebagainya, yang ketiga tidak berlebihan sehingga mengundang orang untuk melihatnya. Maka terlarangnya bukan dari sisi gamis, buat gamis seperti ini enggak, tapi dilarangnya karena kita makainya. Dia kan ada sesuatu yang dilarang karena kita makainya. Karena kita makai itu untuk keluar, ini dilarang. Misalnya seseorang berpakaian dengan pakaian yang pendek di atas lutut bagi wanita, di atas lutut bagi wanita. Ini diharamkan kalau dibawa keluar. Kalau di dalam rumah di hadapan suaminya maka tidak ada masalah. Di hadapan suami maka tidak ada masalah. Termasuk diantaranya apa? Diantaranya pakaian-pakaian ada hiasan-hiasan tadi. Kalau hiasan tadi dibawa keluar rumah mengundang decak kagum orang-orang sekitar hingga orang-orang melihatnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Atau yang ketiga, atau yang keempat, yaitu pakaian-pakaian syuhrah. Pakaian yang terlalu membeda dengan orang-orang sekitar. Membedanya bukan dalam koridor syariat. Kalau orang-orang sekitar terbiasa membuka aurat, terus kemudian apa? Terus kemudian kita pakai hijab syar'i, maka itu bukan termasuk pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian yang membeda banget dengan orang sekitar dari sisi apa? Dari sisi banyak hal. Boleh jadi orang sekitar biasanya pakainya sederhana, kita pakainya necis sekali. Maka ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Adapun jualannya, maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam, selama tidak ada hal-hal yang dilarangkan tadi. Termasuk di antara pakaian berwarna apapun, tidak ada masalah. Selama dia memenuhi kriteria pakaian syar'i, kalau untuk pakaian syar'i dan dipakai di luar. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya,
Bismillah, bagaimana cara mengajarkan anak gadis untuk menutup aurat sesuai syariat kepada anak yang sebenarnya sudah paham dan sudah sering dinasehati, tetapi masih belum mau menggunakan hijab syar'i? Tafadhol Ustaz. Ikhwa fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di antara cara agar kita mengajarkan kepada anak-anak kita atau orang-orang sekitar kita yang masih kecil, yang masih mumayyiz dan lain sebagainya untuk mengerjakan aturan syariat, maka yang pertama dibiasakan. Makanya Nabi SAW mengatakan muru auladakum bis salati wa huwa sab'ina sinin. Wa huwa sab'i sinin. Yaitu perintahlah anakmu untuk sholat ketika dia mencapai umur 7 tahun. Ketika umur 7 tahun diperintah untuk sholat. Ayo sholat. Meskipun dia seringkali alah nyapo sholat, saya ngantuk dan lain sebagainya, maka sejak kecil dibiasakan untuk sholat. Wadribu, dan pukullah dia, wadribuhu, dan pukullah dia kalau misalnya dia nggak mau sholat ketika dia umur 10 tahun, alias sudah masuk waktu baligh atau waktu di mana seorang terkena beban taklif. Nah, begitupun dengan syariat lainnya selain sholat. Maka syariat lainnya selain sholat, sejak dini, sejak sebelum dia mengenal hal tersebut, kita harus sudah membiasakan. Kita harus sudah membiasakan. Nah, bagaimana kalau sudah kadung Ustaz, qadarullah saya kenalnya atau saya tahunya setelah anak saya ini dewasa, maka caranya yang pertama minta kepada Allah. Jadi saya nggak bosan untuk nasihatkan, minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada keluarga kita, kepada orang yang kita cintai, kepada anak-anak kita dan lain sebagainya. Karena itu yang paling penting. Anggota-anggota keluarga terdekat kita itu adalah orang-orang paling penting yang butuh akan doa kita, yang selalu butuh akan kita doakan, kita doakan. Doakan ia agar Allah Azza wa Jalla melampangkan hatinya untuk menerima kebenaran. Yang kedua, bertahap. Bertahap. Sebagaimana ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat khamar dalam Al-Quran itu ada 4 ayat. Al-Khamar ada 4 ayat. Jadi 4 ayat ini itu diturunkan dengan bertahap. Tidak langsung Allah Azza wa Jalla mengharamkan khamar, sungguhnya khamar termasuk sesuatu yang najis, rijasun min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan dan lain, enggak. Tapi Allah pertama kali menurunkan ayat tentang khamar tidak berbicara hal tersebut. Bahkan Allah berbicara tentang manfaat khamar. Bahwasanya dalam khamar ada manfaat walaupun mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Dan ketika kita menganjurkan kepada anak kita, anggota keluarga kita untuk berhijab dengan hijab yang syar'i, maka yang pertama selain setelah berdoa adalah yang kedua hendaknya bertahap. Jangan langsung suruh pakai cadar, jangan langsung suruh pakai hijab yang panjang dan lain sebagainya. Biasakan dengan kerudung yang sekiranya sudah memenuhi aturan syariat. Misalnya kerudung yang pendek, mohon maaf, sampai sini kerudungnya, sampai sini terus sisanya pakai apa? Pakai baju biasa sampai lengan seperti ini, maka tidak ada masalah. Selama sudah memenuhi batasan menutup auratnya, perlahan. Nanti lanjut berikutnya nyari sesuatu yang atam lebih sempurna atau akmal lebih sempurna, maka panjangkan hijabnya sampai lutut. Kalau di awal langsung dipaksa kamu harus pakai ini dengan hijab yang panjang, maka anak atau masih umur-umur remaja terutama, dia akan merasa risih karena terlalu membeda dengan orang-orang sekitarnya. Yang ketiga, sering-sering ajak anak ini bergaul dengan orang-orang yang seperti yang kita inginkan. Jadi kita nyari anak-anak yang seumuran dengan dia. Jangan nyari teman-teman kita yang seumuran. Misal kita sedang berusia 30-an sampai 40-an. Jangan dicampur baurkan, ayo ikut ke bude ini yang umurnya juga 35. Tapi cari teman kita yang umurnya sebaya dengan anak kita, terus memakai hijab syar'i, maka kita ajak main ke rumahnya, kita suruh kenalan dan lain sebagainya. Semakin akar seseorang dengan orang yang baik, maka perlahan demi perlahan dia akan lebih mengikuti. Dan seringkali ucapan orang tua itu tidak didengar, tapi ucapan anak-anak sebayanya atau teman yang dia akrab dengannya lebih didengar. Maka kita harus peka dengan kondisi demikian. Jangan sedih dulu, kok perkataan saya nggak didengar ya? Nggak usah. Tapi kita cari jalan supaya anak ini yang penting mau mendengar perkataan tadi apa. Kita merintahkan kepada anak tadi untuk berhijab syar'i, maka kita carikan solusinya. Bukan hanya dari lisan kita, boleh jadi dari lisan Ustadz Fulan, Ustadzah Fulana, atau dari dari perkataan teman-teman sebaya. Itu diantaranya. Jadi carikan teman bergaul yang sebaya dengan dia, yang menutup auratnya dengan baik. Berikutnya, kalau misalnya dia les misalnya, atau dia memiliki guru, maka carikan guru seorang wanita yang berhijab dengan hijab yang baik pula. Maka perlahan demi perlahan, kalau anak ini senang, maka insya Allah Ta'ala dia akan apa? Dia akan mengikuti orang yang dia sukai, termasuk teman-temannya atau gurunya, guru lesnya dan lain sebagainya. Yang keempat, hindarkan dia dari lingkungan yang memang tidak baik. Kalau lingkungannya misalnya bukan hanya lingkungan sekitar rumah ya, misalnya dia bermain atau chattingan atau pakai Instagram dan lain sebagainya, terlihat chattingan dengan anak-anak yang
dengan anak-anak yang tidak menutup auratnya, buka hijab dan lain sebagainya, maka perlahan demi perlahan dia akan juga ngikutin. Karena untuk membeda dengan temannya dia akan segan atau dia akan enggan. Makanya berusaha hindarkan anak kita dari lingkungan-lingkungan yang memiliki pengaruh buruk terhadap dirinya. Demikian, wallahu taala alam. Baik Ustadz, Afwan berkaitan pertanyaan tadi baru saja di chat oleh bundanya, ini lebih spesifik lagi Ustadz kondisi anaknya. Jadi maksudnya untuk menyadarkan anaknya ini, karena anaknya ini sudah mondok selama 7 tahun, namun setelah kuliah dia tidak mau menggunakan jilbab syar'i. Seperti itu Ustadz. Pasti, Allah yahfazukum. Kemungkinan besar kuliahnya di tempat-tempat umum, di kuliah tempat umum, bercampur baur dengan laki-laki, bergaul dengan teman-teman wanita yang tidak banyak dari mereka yang membuka, yang menutup auratnya dan lain sebagainya. Ini kondisi-kondisi yang memang kita harus carikan solusinya. Nah, bagaimana caranya? Sebagaimana kita sampaikan tadi, berusaha untuk mencarikan teman atau siapapun dari orang-orang terdekat anak kita, yaitu orang-orang yang baik. Kalau misalnya dulu ketika di Bandung, kami seringkali mendapatkan titipan dari orang tua agar mencarikan teman bagi anak-anaknya. Bahkan dikasih nomor telepon anaknya. Ini nomor anak saya, tolong kalau ada kajian kabarkan. Atau bahkan jemput, atau kenalkan dulu terlebih dahulu, baru nanti ketika kajian jemput di kosannya, di rumahnya. Ini usaha orang tua untuk menyadarkan anaknya. Terutama untuk anak-anak yang tinggal di luar rumah orang tuanya. Tinggal di luar kota, nginep, nggak balik dan lain sebagainya. Maka berusaha carikan lingkungan yang tepat. Sebagaimana nasihat tadi, carikan lingkungan yang tepat. Dan setiap kota saat ini, alhamdulillah, di kota-kota besar sudah banyak sekali lingkungan-lingkungan yang demikian. Terlebih anaknya kalau sudah tahu ilmunya, ini lebih gampang insya Allah ta'ala. Jadi kalau dulu ada wisma-wisma di setiap kota, seperti Jogja, Bandung, terus Jakarta, Surabaya, banyak di antara wisma-wisma mahasiswa yang itu bermanfaat untuk menjaga kita agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang salah. Dan jangan bosan untuk sering menasihati anak kita. Sekalipun anak kita nggak dengerin, setiap hari kasih nasihat, selipin nasihat. Jangan lupa sholat, terus kemudian tutup aurat dan lain sebagainya. Berikan nasihat demikian. Nggak usah diiringi rasa marah dulu. Jadi nggak usah didampingi rasa marah, sampaikan dengan baik antara ibu dengan anaknya, maka insya Allah anak akan lebih mendengar. Kalaupun tidak, maka kita pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang memiliki hatinya dan Allah pula yang akan membolak-balikan hatinya. Jadi jangan putus asa, terus minta doa, terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membalikkan hatinya kembali ke arah yang baik. Dan boleh jadi mulanya anak-anak kita, ini pelajaran bagi kita bersama ya, bukan hanya bagi penanya. Seringkali anak terlalu dipaksa untuk berada dalam satu lingkungan yang dia bisa stres dengan lingkungan tersebut. Nah, ini cukup buruk efeknya nantinya. Jadi kalau misalnya kita paksakan berada dalam satu lingkungan, sementara anak ada sedikit berontak yang kita nggak tanggapin berontaknya tadi, maka ini bisa berefek panjang. Jadi kita harus berusaha peka. Sebenarnya anak ini melepas hijabnya atau nggak berhijab syar'i, ada alasan tertentu kah? Cari alasannya. Dari mana kita tahu? Tanya langsung ke anaknya. Kenapa dulu kamu berhijab, sekarang nggak berhijab? Kalau misalnya dia ada syubhat, selesaikan syubhatnya. Kalau memang dia ada syahwat, dalam artian syahwat itu bukan urusan, oh ini nggak wajib. Nah ini kan syubhat ini. Kalau syubhat seperti ini, selesaikan dengan ilmu. Kalau misalnya berupa syahwat, maka selesaikan dengan sabar. Kita sabar nasihatin. Oh gitu. Kamu malu ya kalau teman-teman misalnya nggak pakai hijab, kok kamu sendiri pakai hijab syar'i yang full misalnya. Atau misalnya kamu pakai cadar malu ya, atau pakai hijab yang lebar malu ya, selesaikan urusan tadi atau tanyakan ke anak secara langsung. Komunikasi antara ibu dengan anak, bukan komunikasi antara dai, orang yang memerintahkan kebaikan, orang yang ngajarin kebaikan, tapi komunikasi antara seorang ibu kepada seorang anaknya. Maka insya Allah sesuatu yang berasal dari hati akan sampai pula di hati. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, alhamdulillah pertanyaannya sudah dibacakan semua Ustadz. Masya Allah, insya Allah sangat bermanfaat bagi kami. Syukron, jazakumullahu khairan atas pertanyaan dan jawaban-jawabannya Ustadz. Ana serahkan lagi kepada Mbak Susan. Tafadhali Mbak. Mbak Hera, jazakillahu khairan barakallahu fiik atas bantuannya membacakan pertanyaan dari para penanya. Baik Ustadz, di akhir kajian mungkin ada nasihat atau reminder nih untuk kami semua di sini Ustadz. Silakan sambil langsung ditutup mungkin ya Ustaz. Bismillah. Jazakallahu khairan.
Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum rahimana wa rahimakumullah. Setiap aturan syariat dalam Islam ini butuh akan kesabaran kita. Baik sabar untuk mengerjakan, sabar untuk menasihatkan kepada yang lainnya, sabar untuk berdakwah, sabar untuk mencari ilmunya, dan lain sebagainya. Semuanya butuh akan kesabaran. Sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau mengungkapkan ada 4 hal yang wajib diketahui seorang muslim. Berilmu, beramal, berdakwah, wasabru alal adzafi. Bersabar atas sesuatu yang akan menimpa ketika seorang mencari ilmu, ketika seorang beramal, ketika seorang berdakwah dengannya. Kita harus sabar. Kata Nabi SAW, man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang berupaya teguh untuk sabar, sabbarahullah, maka Allah akan limpahkan pahala kesabaran untuknya. Wa innama yuwaffas sabiruna ujurahum, dan sungguhnya Allah Azza wa Jalla akan tangguhkan pahala orang yang sabar nanti di akhirat, di hari kiamat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar untuk mengerjakan perbuatan baik, kita sabar dengan kondisi kita bisa melakukan sesuatu dengan baik saat ini, maka begitu pula kita harus sabar ketika mendakwai orang, keluarga kita, sanak saudara kita, teman-teman kita, ketika mereka berada dalam keburukan, jangan dipandang sebelah mata. Justru kita memandangnya sebagai seorang yang harus kita selamatkan, seorang yang harus kita gandeng untuk datang kepada kebaikan dan lain sebagainya. Banyak orang yang terjerumus ke dalam perbuatan buruk, awal mulanya adalah karena kita meremehkan sebagai seorang teman. Kita remehkan dia, Allah salah sendiri, nggak begini, salah sendiri, nggak begitu, dan lain sebagainya. Maka kalau ada komunitas seperti ini, kajian seperti ini, jadikan sebagai wasilah untuk saling mengingatkan satu sama lain. Oh, kemarin kok nggak kelihatan di kajian, ada masalah apa? Ada yang bisa saya bantu? Tanyakan demikian. Kenapa? Karena boleh jadi ada orang punya masalah, akhirnya nggak ada orang yang nolong dari kalangan-kalangan yang seharusnya menolong dia, maka boleh jadi itu menjadi sebab dirinya akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk. Demikian, semoga Allah memberikan taufik kepada pembicara terutama dan juga keluarganya, dan juga kepada segenap hadirin, segenap pendengar. Semoga Allah memuliakan kita semua dengan ketaatan hingga akhir hayat kita dan mengumpulkan kita semua di surga Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.